Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam Owada Patimokkha ada satu pernyataan yang diberikan oleh Sang Buddha. Kanti paramang tapo titika. Kesabaran untuk bertahan, kesabaran untuk menanggung, kanti titika. Dikatakan sebagai praktek tapa yang tertinggi, sebagai praktek dhamma yang tertinggi. Tentu kita sebagai seorang Buddhis sudah sering mendengar kalimat ini, karena setiap kali ada Magha Puja, syair ini pasti diulang. Tetapi sejauh mana kita telah memahami pernyataan Sang Buddha bahwa kesabaran adalah praktek dhamma yang tertinggi, bahwa kesabaran adalah tapa yang tertinggi. Kenapa bukan praktek tapa lainnya? Kalau kita melihat istilah tapa, baik dalam bahasa Pali maupun dalam bahasa Indonesia, biasanya merupakan sebuah praktek atau laku yang berkaitan dengan fisik. Seperti contoh adalah ketika seseorang melakukan puasa, tidak makan berhari-hari. Atau kalau di dalam tradisi Jawa, ada tradisi yang melakukan praktek yang disebut mutih. Jadi hanya makan nasi putih dalam jangka waktu tertentu. Kenapa bukan praktek-praktek yang seperti ini yang dikatakan sebagai praktek tapa yang tertinggi, sebagai praktek dhamma yang tertinggi? Kenapa kesabaran itulah yang dikatakan sebagai tapa yang tertinggi? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, alasan kenapa kesabaran adalah tapa yang tertinggi, karena jarang sekali manusia, jarang sekali makhluk yang melatih kesabaran. Sementara kesabaran adalah jalan yang membawa kepada pembebasan. Sementara kesabaran adalah jalan yang membawa seorang praktisi untuk terbebas dari tumimba lahir. Tetapi praktek kesabaran ini jarang dipraktikkan, jarang dilatih. Pada umumnya manusia, pada umumnya makhluk, begitu terbuai, begitu terlena oleh kesenangan indera. Dan terbuai dengan kesenangan indera, dimabukkan oleh kesenangan indera, bergembira, berbahagia dalam kesenangan indera, itu berlawanan dengan kesabaran. Dan ketika seseorang terbuai dengan kesenangan indera, itu juga merintangi seseorang untuk mencapai pembebasan, untuk bisa terbebas dari tumimba lahir. Oleh sebab itu, tidak lama setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, beliau tidak berniat untuk membabarkan dhamma. Batinnya tidak terarah untuk membabarkan dhamma. Kenapa? Karena selain dhamma itu begitu dalam, selain dhamma yang beliau realisasi begitu dalam, sulit dipahami, sulit direalisasi, sementara kebanyakan manusia bergembira, berbahagia, bersenang, dimabukkan oleh kesenangan indera. Alaya rama, alaya rata, alaya samutita. Dan ketika makhluk-makhluk ini bergembira, terlena, dimabukkan oleh kesenangan indera, sangat sulit untuk bisa terbebaskan. Dan kalau kita mau menilik ke dalam pikiran kita juga demikian. Bagaimana kebiasaan, habit dari pikiran kita adalah selalu jatuh di dalam kesenangan indera. Dalam Dhammapada, Sang Buddha mengatakan yata kamanipatinang, bahwa salah satu habit, kebiasaan, watak dari pikiran manusia adalah yata kamanipatinang, selalu jatuh ke dalam apa yang disukai. Apa yang disukai? Yang disukai tidak lain adalah kesenangan indera. Dan ketika kita terbuai, terlena hanya mengejar kesenangan indera, di situ
tidak ada kesabaran. Nah, di saat yang sama, terbuai dengan kesenangan indera ini akan merintangi seseorang untuk terbebas dari tumimba lahir. Karena untuk terbebas dari tumimba lahir, yang harus dikembangkan adalah nibida. Yang harus dikembangkan adalah semacam kemuakan atau semacam ketidaktertarikan terhadap kesenangan indera. Sementara pikiran kita, habit dari pikiran kita selalu mencari apa yang kita senangi. Di situ tidak ada kesabaran. Oleh sebab itu, kesabaran, terutama mereka yang melatih kesabaran itu sangat jarang. Sementara melatih kesabaran inilah yang membawa kepada pencerahan, yang membawa kepada pembebasan. Coba lihat Bodhisattva, kalau beliau tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki kanti, sementara yang beliau hadapi berbagai macam rintangan, halangan, hambatan, berbagai macam kesalahan beliau harus hadapi, dan kalau beliau tidak memiliki kesabaran, maka mustahil bagi beliau untuk mencapai penerangan sempurna, untuk mencapai kebudayaan. Tetapi karena kesabaran itulah beliau pada akhirnya mencapai kebudayaan. Dan ini juga berlaku pada siapapun. Siapapun yang ingin mencapai pencerahan, ingin terbebas dari duka, ingin terbebas dari tumimba lahir, kesabaran itu harus dimiliki. Lantas sekarang, bagaimana kita hendaknya mengembangkan kesabaran? Bagaimana kita hendaknya melatih kesabaran? Kesabaran harus dilatih dengan sati sampajanya. Harus dilatih dengan perhatian dan kebijaksanaan. Mengapa? Di dalam kesabaran, orientasi kesabaran adalah ke dalam. Sementara orientasi ketika kita memunculkan kotoran batin, apakah keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, itu selalu keluar. Nah, untuk bisa senantiasa melihat ke dalam, kita harus memiliki perhatian. Pada saat kita berhubungan, berasosiasi dengan objek-objek luar, habit kita adalah ketika melihat objek yang menyenangkan, muncullah keserakahan. Demikian pula ketika mendengar suara yang merdu, muncullah kemelekatan. Mencium bebauan yang sesuai dengan selera kita, rasa makanan yang memang sesuai dengan keinginan kita, muncul kemelekatan, muncul keserakahan. Dan sementara ketika objek-objek indera kita yang bersentuhan dengan kita ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan selera kita, di situ muncullah kebencian. Ketika muncul keserakahan, di situ tidak ada kesabaran. Demikian pula ketika muncul kebencian, di situ tidak ada kesabaran. Orang yang bersabar adalah orang yang mampu mengendalikan keserakahannya. Orang yang bersabar adalah orang yang mampu mengendalikan kebenciannya. Dan orang yang bersabar adalah orang yang selalu melihat ke dalam batin. Artinya, ketika kita merespon dengan indera kita objek-objek luar, apakah objek mata, telinga, hidung, lidah, ataupun objek jasmani, kita tidak terseret, tidak terbawa oleh objek-objek tersebut. Tetapi ketika bersentuhan, kita melihat ke dalam. Kita melihat gejolak pikiran kita, kita melihat perasaan kita, melihat emosi kita. Bagaimana kita menyeimbangkan emosi kita, tidak terseret oleh kebencian ketika bersentuhan dengan objek-objek yang tidak menyenangkan, dan juga tidak terseret oleh keserakahan, kemelekatan ketika bersentuhan dengan objek-objek yang menyenangkan. Nah, tidak terseret inilah adalah kualitas bersabar, kualitas kanti. Dan untuk tidak terseret
oleh kebencian ataupun keserakahan untuk mampu melihat ke dalam, mampu melihat gejolak pikiran, gejolak emosi yang muncul, kita harus memiliki sati perhatian. Ketika kita memiliki sati perhatian, maka kita akan tahu apa yang sedang terjadi dalam pikiran kita. Kita akan mampu mendeteksi gejolak emosi kita, gejolak pikiran kita. Kalau kita tidak memiliki sati, tidak memiliki perhatian, pikiran kita terus keluar. Kita terus mengejar apa yang kita senangi. Kita menolak apa yang kita benci. Batin kita diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka atas objek-objek yang ada di luar. Tapi kalau kita memiliki sati, begitu gejolak pikiran muncul, emosi muncul, kita tahu gejolak pikiran muncul, emosi muncul. Dan itulah kenapa Sang Buddha dalam salah satu dialog dengan seorang pemuda bernama Ajita, beliau mengatakan, Yani sotalo kasming te sang sati niwaranang. Ada banyak sekali arus di dunia. Yang dimaksud sota, arus di sini adalah arus kesenangan indera, arus dari indera-indera kita. Sati, perhatian oleh Sang Buddha dikatakan sebagai penghambat, dikatakan sebagai pengendali. Berbagai macam indera yang terus merespon objek-objek yang ada di luar indera, objek dari indera tersebut, biasanya di situ disertai oleh kotoran batin. Lantas bagaimana agar seseorang mampu melihat, mampu menghambat, mampu merintangi agar arus indera itu tidak bergerak cepat? Sang Buddha mengatakan kita harus memiliki sati, harus memiliki perhatian. Artinya pada saat kita merespon, pada saat kita bersentuhan dengan objek-objek indera, kita akan tahu apa yang sedang terjadi. Apakah pikiran kita dikuasai oleh keserakahan atau dikuasai oleh kebencian? Kita akan tahu karena di situ ada perhatian. Nah, hanya dengan mengetahui bahwa di situ ada kotoran batin yang muncul, ada gejolak pikiran yang muncul karena perhatian, maka kebijaksanaan akan mampu memainkan peran pentingnya. Apa peran penting kebijaksanaan? Yaitu menghentikan, memutus, melenyapkan gejolak pikiran, kotoran batin yang sedang muncul. Maka di sini sati sambajana, sati panya itu harus dikembangkan untuk melatih kesabaran. Ada yang mengatakan begini, kesabaran itu ada batasnya. Dalam hal tertentu, seseorang bisa bersabar. Tetapi ketika dihadapkan dengan kondisi fenomena yang lain, seseorang tidak bisa bersabar. Mengapa kesabaran seperti ada batasnya? Karena seseorang mengembangkan kesabaran bukan dengan kebijaksanaan, bukan dengan sati sambajanya. Sehingga dalam kondisi tertentu seseorang masih bisa bersabar, tetapi dalam kondisi yang lain seseorang tidak bersabar. Tetapi kalau seseorang memiliki sati sampajanya, maka latihan kesabaran akan bisa terus berkembang. Kesabaran menjadi tidak ada batasnya. Karena begitu ada gejolak pikiran, ada kotoran batin yang muncul, kebijaksanaan akan memotongnya. Sebagai contoh adalah ketika misalnya kita mendengarkan suara-suara yang tidak nyaman, orang menghina kita, orang mengatakan hal yang tidak positif terhadap kita. Kalau kita memiliki sati, memiliki perhatian, maka kita akan tahu. Kita akan tahu ada gejolak pikiran, ada ketidaksukaan yang muncul. Nah, kalau kita tidak memiliki kebijaksanaan, kebencian tersebut akan berkembang. Tetapi, kalau kita memiliki kebijaksanaan, apapun itu, maka kebijaksanaan akan memotong kebencian, ketidaksukaan yang muncul.
bagaimana kebijaksanaan bisa memotong. Misalnya, pada saat kebencian muncul, ketidaksukaan muncul, ketika kita mendengarkan suara yang tidak nyaman, suara yang kasar, suara hinaan, celaan, kita bisa merenungkan. Bukankah Sang Buddha mengatakan, segala sesuatu adalah tidak kekal. Apa yang sedang terjadi sekarang, itu tidak akan selamanya berlanjut. Melihat ketidakkekalan, kebencian lenyap. Atau misalnya, kita merenungkan, bukankah Sang Buddha mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan kebencian, mendapatkan suara-suara yang tidak nyaman, mendapatkan celaan hinaan, kita bisa menjadikan celaan hinaan tersebut sebagai guru kita untuk melihat sejauh mana kesabaran kita. Nah, menjadikan celaan hinaan sebagai guru atas dasar pemahaman, atas dasar kebijaksanaan, maka kebencian pun bisa lenyap. Itulah kebijaksanaan. Ketika kita memiliki kebijaksanaan, maka kesabaran kita akan terus berkembang, tidak ada batasnya. Oleh sebab itu, dalam kita melatih kesabaran yang penting sekali dalam hidup kita, tidak hanya sebenarnya berfungsi untuk menjadi penyokong bagi kita dalam upaya untuk membebaskan kita dari tumbang lahir, tetapi juga untuk menjadi syarat agar kita hidup damai, hidup bahagia dalam kehidupan duniawi. Maka kita harus mengembangkan kesabaran dengan sati dan juga dengan sampajanya, dengan perhatian dan juga kebijaksanaan. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mengapa kita harus mengembangkan kesabaran, karena kesabaran menjadi kunci bagi seorang praktisi Dhamma dalam upaya untuk membebaskan diri mereka dari penderitaan, dari kotoran batin, dari tumbang lahir, dan kesabaran tersebut harus dikembangkan dengan disertai oleh sati dan juga sampajanya.